Wal mutallaqatu, dan istri-istri yang ditalak, istri-istri yang talak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi istri-istri yang ditalak, hendaknya mereka itu harus menunggu, ya, menahan diri mereka selama 3 suci, 3 kali suci, 3 kali haid, ya, 3 kali haid. Jadi haid sekarang hitung mulai kapan kamu menalak, dari sana 3 kali, 3 kali apa? Suci, baru kamu boleh boleh masuk. Itu talak 1 namanya, talak raj'i, talak 1, ya. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan kamu wanita-wanita, istri-istri, tidak halal bagi kamu untuk menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahimmu. Artinya jika kamu hamil, lalu kamu tidak mengatakan kepada suamimu karena kamu hamil, itu Allah tidak suka. Kalau kamu hamil, katakan hamil. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika kamu wahai wanita atau istri-istri itu beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyembunyikan. Kenapa? Karena suami itu tidak boleh mencerai istrinya ketika dalam keadaan hamil. Kalau terjadi bagaimana, Beb? Nah, kalau terjadi iddahnya itu, ya, sampai melahirkan. Tapi dosa. Ya jangan-jangan kalau misalnya hamil 2 bulan, ya 4 bulan kan tak tahu, 6 bulan tidak. Tak tahunya 4 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari ada orang minta. Lalu kawin. Habis kawin anaknya siapa itu? Nah itu. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan itu. Makanya kalau kamu tidak menyatakan tentang kamu hamil, berarti kamu menyembunyikan rahim di dalam perut. Itu dosa. Kenapa? Karena nasab ini nasab ke siapa? Nasab anak itu tadi. Paham? Nah, karena itu, kalau kamu beriman, wahai istri-istri, jika kamu hamil, maka katakan kepada suamimu bahwa saya hamil. Maka niscaya suamimu itu tidak akan menalak kamu. Jelas? Itu maksudnya. Sampai kamu lahir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan bila mana, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada istri-istrinya dalam hal itu jika mereka keduanya menginginkan perbaikan. Jadi sebelum iddah itu selesai, lalu mengatakan, wahai, ya, istriku, aku sekarang kembali kepadamu. Ya, cukup sih. Tanpa saksi. Cukup dengan mengatakan seperti itu, sudah selesai. Saya terima, sudah selesai. Tidak pakai saksi. Dan tidak boleh ada orang laki masuk kalau iddahnya belum selesai. Tapi yang berhak siapa? Suaminya. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi dia, artinya bagi istri-istri itu serupa, ya, serupa haknya, ya, atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya seorang istri itu juga punya hak yang sama. Kalau misalkan ada laki-laki, ya, mencerai istrinya, ya, istri itu boleh mencerai. Mencerai apa? Suaminya. Dengan cara apa? Bila mana suaminya itu tidak sholat. Bila mana suaminya itu jadi peminum, jadi penjahat. Bolehlah istri yang salehah itu minta cerai. Datang kepada hakim dan bayar. Macam nyaman ya, Pak? Kok dia mah keluar, ya, kepada kamu misalkan 50 juta untuk mantenannya. Baru 3 hari kamu minta cerai karena aku minum. Iya. Kalau demikian, nih, saya kasih uang kepada kamu, saya kembalikan uang kamu itu 40 juta. Ya, karena 10 jutanya itu untuk undangan, misal. Itu punya hak.
Dan bila mana diadukan ke hakim, hakim itu menjatuhkan karena alasannya kuat. Ini istri, ya minta cerai karena sebab suaminya peminum, suaminya penjahat, suaminya apa? Tidak sholat. Paham? Baru minta. Ya, minta cerai. Boleh. Kalau tidak, nggak boleh. Jangan minta cerai. Jangan suka-suka seorang istri itu minta cerai. Kecuali suaminya jahat. Kecuali suaminya kafir misalkan. Dia masuk Islam, kawin. Karena pingin kepada istri yang salehah, kawin. Habis 1 hari, dia murtad lagi. Wajib dia minta cerai. Paham? Dan berikan semua maharnya. Walaupun maharnya berapa. Paham? Itu bagi hak mencerai suami. Bila mana tidak, jangan minta cerai. Atau misalkan suaminya loyo, ya minta cerai, boleh. Ya apa orang kawin untuk punya anak, tidak taunya letoy, enggak. Harus apa? Harus minta cerai, boleh, dan diceraikan sama hakim. Bila mana tidak mau dia, karena dia pingin punya istri, walaupun dia letoy misalkan, yang penting saya punya istri, punya pendamping, ya kecuali reda itu istrinya, tidak ada masalah. Ada orang yang seperti itu, boleh, ya. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu atas wanita, atas istri itu derajat. Jadi satu tingkat kemuliaan. Kenapa? Karena suami itu lebih kuat daripada istri, lebih bijak daripada istri, lebih berani daripada istri. Karena juga membelanjai istri. Bagaimana kalau istrinya yang kerja, suaminya tidak kerja, malah istrinya minta, yang penting kamu mau sama saya, ya kamu tidak usah kerja, tidur saja, makan saja, yang penting kamu jadi pendamping hidup saya. Ya, mau? Kan banyak di sini penawaran-penawaran seperti itu. Ya, yang penting mas, kamu mas jadi pendamping saya, mau sama saya. Pas jandanya tua misalnya 70 tahun, pas kamunya 40 tahun kira-kira, mau? Beri 1 miliar bisa, mau? Nah kalau mau tidak ada masalah. Ya, yang penting kan perempuan, ya enggak? Yang penting istri, tidak apa-apa, berapa juga. Paham? Nggak usah kerja, yang penting saya yang kerja, karena saya sudah banyak usaha, punya banyak pabriknya, banyak yang ngatur. Tinggal kita ngambil di ATM sana. Ya, kapan saja kamu minta silakan ambil. Ya, yang penting kamu menjadi pendamping hidup bagi saya. Karena saya, ya, tidak punya suami. Mau? Ya mau, ya sudah. Tidak ada masalah. Ya. Walil rijali 'alaihinna darajah, itu karena sebab laki-laki itu atas wanita derajat. Artinya kalau misalkan ada laki-laki yang seperti itu, berarti sudah laki-laki ini sudah tidak punya apa? Tidak punya kuasa. Ya kalau diatur perempuan, tidak kuasa. Seperti ada perempuannya cerdas, beb. Ini. Boleh saja wanita itu lebih cerdas daripada suaminya, sehingga suami dikatakan tidak usah kerja kamu. Kalau dia tidak kerja, dia jadi hina di hadapan suami, di dalam istri, karena istrinya lebih pintar daripada. Apa itu derajat? Bukan. Derajat yang di sini ini kesemuanya, perasaannya, kekuatannya, keberaniannya, semuanya itu kalah wanita itu dengan laki-laki. Contoh, kalau misalkan ada laki-laki, ya, contoh korupsi. Contoh saja, kalau laki-laki korupsi dan tertangkap oleh KPK, dia sanggup menjalani hukuman sesuai dengan apa? Kelakuannya. Tapi kalau perempuan korupsi sampai di meja hijau, dia hanya menjawab dengan tangis, penyesalan, sehingga hakimnya tidak berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tinggal ada pemaafan karena
seorang perempuan. Akhirnya apa? Tidak jalan itu keadilan. Seperti hakim kelihatan orang perempuan itu juga, ya lain lagi. Perasaannya lain. Kasihan, bagaimana kalau istri saya berada di hadapan seperti ini? Bagaimana kalau posisi anak saya perempuan posisinya seperti ini? Duh, sudah tidak tega saya. Akhirnya dibebaskan. Padahal ini koruptor misalkan. Pinter, tapi pinter korupsi. Ketika mempertanggungjawabkan perbuatannya dibawa dengan tangis. Sehingga apa? Keputusan hakim tidak berlaku karena apa? Karena kasihan. Itu sudah contoh. Sama orang yang bekerja apa saja. Tidak ada orang perempuan itu naik pohon kelapa untuk manjat laki-laki. Tidak ada laki-laki perempuan itu mejain, kecuali laki itu yang keras-keras itu. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi laki-laki itu lebih satu derajat tingkat daripada wanita. Itu sudah pokoknya diambil manfaatnya, diambil pelajaran dan manfaatnya. Presiden perempuan tidak boleh. Jadi rakyat ini jadi terkotang-katung. Kalau perempuan yang jadi kalau perempuan yang jadi presiden, pasti dia dengan perasaan, bukan dengan akal. Karena akalnya satu. Ya. Kalau laki-laki akalnya satu, akalnya 9, nafsunya satu. Perempuan nafsunya 9, akalnya satu. Mangga gawe kalak tangis, kalak ngene, kowe locon. Jadi kalau ada presiden di Indonesia ataupun di mana saja, laki perempuan pasti titik locon. Locon kamu. Iya. Dan dibuat bangga-banggaan. Ya. Nih ibu kamu sudah ada di sini. Ya. Ini ibu kamu sekarang sudah jadi presiden. Kamu harus patuh sama ibumu. Ya. Pacet patuh sama ibu. Ya. Ibu itu adalah surga bagi kamu. Jika kalau tidak patuh bagaimana? Ya kamu yang menderita. Kalau tidak patuh kepada ibu. Ya, Ibu Megawati. Ibu kita tidak patuh, bahaya kamu. Ya harus patuh. Gimana pun ibu harus patuh. Kenapa? Karena ibumu. Nih ibumu sudah jadi presiden. Oh iya. Hei anak-anakku, kamu begini. Iya. Hei anak-anakku, kamu begini. Iya. Nurut semua. Ibu. Siapa yang berani? Tidak berani. Makanya Ibu Megawati itu tidak ada yang berani, walaupun songot nyalang malang, walaupun foto dengan ini, ya takut. Awas ya. Serangani ya, Pak. Tapi saya gak betul ada siap kepin. Tunggu perintah. Apa yang harus diperintah dilakukan. Kenapa? Karena patuh sama ibumu. Hai manusia. Ya. Itu kalau perempuan. Jadi perempuan itu tidak boleh jadi imam. Kalau ibu misalkan wajib, ya kita sholat. Ibu mau dikedepankan karena tidak patuh kepada ibu. Tidak boleh. Anak itu jadi imam bagi ibu. Suami jadi imam bagi istri. Tidak boleh kalau pun patuh kepada ibu, ibu jadi imam dalam sholat. Sama juga dalam masalah negara. Tidak boleh ibu. Ditolilir oleh orang-orang yang lain. Kenapa? Karena ini simbol saja. Yang bekerja itu DPR-MPR-nya ataupun menteri-menterinya. Ya silakan dan silakan. Ini enggak. Yang penting kalau sudah terjadi begitu. Yang sudah lewat sudah terjadi. Nah, berarti kalau sudah ibu negara itu menjadi pimpinan, maka negara itu loyo. Tidak berkutik. Kenapa? Nurut sama ibu, takok. Ya. Takut durhaka sama ibu. Nurut. Ya. Itu kejadiannya seperti itu. Nah, kalau demikian, walil rijali qaw alihinna darajah, ini perlu disikapi bahwa laki-laki itu adalah pemimpin, punya tingkatan, ya, karena tingkatannya itu ya melebihi daripada
wanita, lebih tinggi derajatnya daripada istri, itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ada lagi di Al-Qur'an yang lain. Ya, mengatakan seperti itu, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Artinya, walirijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki atas orang perempuan itu satu derajat tingkatannya. Lebih pintar, lebih baik, lebih bijaksana, lebih keras, lebih macam-macam. Itu laki-laki. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu perkasa. Nah ini. Kenapa perkasa? Karena Allah itu bersifat apa? Bersifat apa? Apa? Aziz. Aziz itu perkasa. Kalau laki-laki itu dilebihkan oleh Allah daripada wanita, kenapa? Karena laki-laki lebih perkasa daripada wanita. Paham? Nah, makanya Allah mengatakan wallahu azizun hakim. Kalau yang tadi wallahu sami'un alim, sesuailah. Sistematisnya Al-Qur'an seperti itu. Ya, berbicara tentang masalah apa namanya ampunan dan Allah SWT penghukuman, dikatakan Ghafurur Rahim. Allah itu punya sifat Ghafur dan Halim. Tetapi ketika ada penegasan bahwa laki-laki itu lebih tinggi derajatnya karena lebih perkasa, Allah mengatakan Wallahu Azizun Hakim. Allah itu lebih perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi kalau laki-laki itu bijaksana, lebih bijaksana daripada wanita. Dan wanita bukan bijaksana, lemah lembut kalau wanita itu. Lemah lembut. Kalau wanita itu ya wallahu ghafurur rahim, biasanya gitu. Cocok. Kenapa? Karena sifatnya manusia yang perempuan itu berlemah lembut. Pembicaranya lembut. Makanya karena lembut-lembutnya, yang keras-keras itu masih ada diselingi dengan yang lembut-lembut. Ya, di meja hijau misalkan, atau meja rapat, itu kalau tidak ada perempuannya, acarok gitu. Adu argumentasi karena sama kuatnya, argumennya sama kuatnya, semuanya tambah sama pinternya, sama ininya, acarok marah. Nah, makanya ada sekretaris wanita. Oh jangan gitu nah mas, kan ini pekerjaan kita bukan untuk itu, tapi untuk dengan suaranya sudah ada perasaan, bisa carokan. Itu pentingnya. Tapi kalau jadi pimpinan tidak boleh. Kalau selemor-selemornya itu bolehlah. Ya, ditolilir. Tapi yang Islami di kantor itu jangan ada ketua dan sekretaris dalam satu ruang. Kalau ada ketua dan sekretaris perempuan, itu bahaya kalau dalam satu ruang. Dan semua anak buah itu tidak berani masuk ke kamar tanpa ketok pintu dulu, tok. Atau ada ajudan yang bisa membawa tamu-tamu itu masuk kepada pimpinan. Nah, kalau pimpinan itu tidak ada yang berani masuk kecuali ada pengantarnya, pas dia duduk atau bersama dua meja dengan sekretaris, ketika itu ditutup, apa yang mereka kerjakan tidak tahu mereka. Yang di luar itu yang menunggu tamu atau yang ada yang perlu kepada pimpinan, dia tidak tahu apa yang dia kerjakan ketuanya sama sekretarisnya di dalam kantor. Oleh karena itu kantor itu harus dipisah antara pimpinan dan sekretaris, biar jelas ini. Kenapa Beb kok tahu Beb? Ya karena Habib memang kantor tahu. Jadi berbicara semacam ini bukan tidak berdasar daripada kenyataan, tapi seperti itulah yang ada di kantor-kantor kita, yang ada di kita. Oleh karena itu yang baik bagaimana? Pimpinan dan sekretaris lain, pimpinan dan bendahara lain. Paham? Pimpinan sendiri, ya bekerja sendiri, memutuskan sendiri. Dalam rapat dia yang mengatur, dia yang menegaskan, dia yang menentukan. Bila mana ketentuan itu masih dilema, dimusyawarahkan. Untuk apa? Untuk mengambil mufakat. Akhirnya timbul suatu solusi penyelesaian tertinggi, apa yang diputuskan oleh rapat, maka diputuskan oleh pimpinan. Itu kalau di kantor. Kalau tidak, ya. Paham ya? Mau gubernur bagaimana Beb kalau wanita? Tidak boleh. Ya. Gubernur, ya pimpinan, punya sekretaris,
Sekretarisnya tidak mungkin perempuan, tidak mau dia perempuan, pasti laki. Kenapa? Tidak semangat kerjanya. Itu kenyataan. Falsafahnya yang ada di kantor-kantor kita seperti itu. Jadi penawar hati. Bahaya ya. Kalau kamu betul-betul Islam dan memilah dan memilih hukum-hukum Allah, maka jadilah kamu pemimpin yang baik. Ya. Jangan amburadul. Nah. Sifat Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi laki-laki itu bijaksana. Dan perkasa, kuat dibandingkan dengan wanita. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Ya. Ini talak raj'i yang bisa dirujuk kembali. Kembali kepada istri yang pertama. Kembali kepada istri. Ya. Saya talak kamu. Ya. Ketika ditalak, ya, jatuh iddah 3 bulan 10 hari. Sebelum waktunya habis, dek, saya mau kembali lagi. Itu satu talak. Berangkat lagi, dalam 1 tahun talak lagi. Habis talak 3 bulan 10 hari. Belum 1 bulan 3 bulan 10 hari masuk lagi. Dek, minta maaf saya untuk yang kedua kalinya. Saya kembali kepadamu. Iya bang, kita khilaf semuanya. Balik lagi. Ketiga kalinya talak lagi, tidak bisa sudah. Tidak bisa rujuk kembali. Ya, itu yang dikatakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang bisa dirujuk kembali. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Jika kamu ingin menahan untuk menjadi istri untuk selama-lamanya, silakan ambil. Ya, kalau 2 kali. Aw tasrihun bi ihsan. Kalau kamu sudah tidak suka, ceraikan dengan cara yang baik pula, kembalikan kepada kedua orang tuanya. Paham? Jangan jangan disiksa. Ya. Habis ditalak, habis talak 3 bulan 10 hari dapat 3 bulan, rujuk kembali. Ya. Habis dirujuk kembali kan 3 bulan dia dipakai itu istri itu. Ya. Habis gitu 3 bulan rujuk kembali, ketika rujuk kembali diterima, belum 2 hari ya ditalak lagi. Akhirnya apa? Nunggu 3 bulan 10 hari. Oleh 10 bulan lagi masuk boleh. Itu nyiksa namanya. Penyiksaan. Membuat siksa terhadap istri. Main-main dalam rujuknya itu. Paham? Itu tidak boleh. Oleh karena itu, kalau kamu sudah sanggup kembali dengan baik untuk talak yang kedua itu, terima yang baik. Kalau mau dilepas, lepas yang baik. Jangan kamu menyiksa. Paham? Ya. Itu maksudnya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Dan tidak halal bagi kamu sekalian, wahai laki-laki, wahai para suami, mengambil apa yang kamu berikan kepada istri-istrimu, sesuatu apapun yang telah diberikan. Jangan diambil. Kamu kasih uang 10 juta sebagai mahar, jangan kamu ambil lagi ketika kamu cerai, karena sebab kamu kawin hanya 2 hari saja. Kawin 2 hari cerai, diminta kembali yang 10 juta. Katanya Allah, jangan diambil. Kecuali kamu itu ketika 2 hari itu tidak menggauli suami istrimu. Kalau tidak mencampuri, kalau kamu tidak bersetubuh dengan istrimu, boleh kamu ambil. Tapi kalau sudah jebol, enggak. Maka tidak boleh kamu ambil. Jika kamu kerjakan itu istrimu, tidak boleh kamu ambil itu yang 10 juta. Walaupun 100.000 tidak boleh. Itu maksudnya. Syai'ah ini sedikit pun jangan kamu ambil apa yang kamu beri kepada istrimu itu. Illa ayakhafa, kecuali keduanya khawatir alla yuqima hududallah, mereka tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan jika mereka khawatir, dan jika kamu sekalian khawatir tidak melaksanakan
atau tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, fala junah alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami istri itu, fi maftadat bih, ya, untuk apa namanya, membayar, ya, dengan apa yang diberikan itu tadi. Artinya istri itu boleh membayar, ya, memberikan apa yang diberikan itu tadi. Suami memberikan 10 juta, kembalikan dah 10 juta. Ya, itu tidak dosa, ya, bila mana tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Ini kalau terus ini tidak mampu saya melihat suami saya itu begini, ya, saya tidak mampu ini melihat istri saya tidak bisa berubah. Keputusan yang ditunggu-tunggu selama 3 bulan 10 hari itu dapat menentukan, dapat menyikapi kamu itu mau bagaimana, mau kembali atau mau cerai. Tentukan, jangan kamu ngambang. Kamu kan laki, dia perempuan, dia lemah, hanya menunggu kamu. Jangan disiksa perempuan itu, paham? Dan laki-laki karena kuasa, jangan sewenang-wenang. Kamu harus tegas. Mau ambil yang benar, kalau mau cerai yang benar. Ya, jangan menyiksa. Ya. Karena kamu harus tahu ya, dulu kamu waktunya kawin itu tidak mudah, ya tidak? Pilih sana, datang sana, datang sini, ditolak. Padahal kamu ganteng, padahal kamu kaya. Tidak ada orang yang ganteng yang kaya itu datang kepada seseorang sudah diterima. Kadang-kadang ditolak mentah-mentah. Ya, oh sudah, maaf, ini sudah ada calonnya. Dia ganteng, dia kaya, tapi dia pemabuk. Langsung dia mengatakan, oh ini sudah ada calonnya. Tidak perlu ganteng, tidak perlu kaya. Kalau pemabuk, mau dihina istri anak saya, tidak, sudah ada calonnya. Langsung ditolak. Kenapa? Karena ketahuan, ya, karakternya. Ada juga orang yang miskin misalkan, coba. Aduh, jangan sarah boleh. Kok sana ini, aduh, harapa. Saya pinginnya yang tajir misalkan. Oh, ada nyorot langsung. Mula terus tajir, ya, walaupun tak ganteng, mula tajir. Hatta lor pero, mula tajir, etere. Kenapa? Karena calon istrinya itu pingin yang tajir. Nah, karakter-karakter semacam itu banyak. Jadi menyusahkan bagi kita. Walaupun kita alim, walaupun kita bagaimana? Cari sana, cari sini, tidak nemu. Aleng-leng. Sebini juga tidak dontian. Harap bapak ya, mak nolak. Jangan datang. Keteruan si bini. Hah? Anak bini keteruan saya lagi ya. Tapi pak nolak. Kenapa? Yang datang bukan levelnya. Dia dipilihkan seorang suami, calon suami yang baik untuk anaknya. Jadi pada susah. Paham? Nah, ada cerita. Satu orang ini minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah. Seorang pendamping hidup kami ya Allah. Pasti engkau tahu yang aku ada dalam hatiku ya Allah. Pasti kau tahu ya Allah. Pasti kamu tahu. Oh, jangan-jangan kau tak tahu ya Allah. Itu maksud saya. Langsung ditunjukkan seakan-akan tidak tahu. Dari saking nafsunya minta kepada Allah. Fulan ya Allah, itu ya Allah ya maksud saya. Minta sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak terima. Ya, tak datang, tak terima. Ya. Bacaan orang ini, paling salah saya berbicara. Ya. Mereka ini, ya Allah, kalau yang kemarin yang aku maksud ya Allah, yang kau tahu ya Allah, Bapak itu yang kami minta. Tapi kamu tidak memperkenankan, tidak apa-apa ya Allah. Yang penting ya Allah, kalau ada orang yang cantik, yang putih, yang bersih, yang masih perawan, walaupun jauh ya Allah, datangkan ya Allah, aku tidak mau ke sana. Minta terus-terusan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak datang. Ya, kita terima boleh, cara berima boleh ya. Mikir dia. Gimana caranya supaya doa ini diterima? Gitu caranya orang baik. Ya Allah, ya Karim, aku ini sudah umur ya Allah, terlalu tahun ya Allah. Ya.
Ibuku sudah tambah tua, ya Allah, mengharap aku punya istri, tapi aku tidak datang-datang. Cukuplah ya Allah, datangkan calon istriku itu ya Allah untuk menjadi pemelihara ibuku yang sudah tua. Minta nih guys, tak ada badu bukan ini benar Allah. Tak tahu dia tu jamil, pote, kaya. Seminta tadi apa? Paham? Pakabin benibun. Ya. Ini ambil pelajaran. Kenapa? Ketika dia minta kepada Allah, tidak diterima. Yang kedua begitu juga, diakal-akali. Yang ketiga, ngakal-ngakalnya dengan apa? Dengan membawa ibunya. Langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kamu ingin mau jadi apa saja, minta bawa ibumu. Karena ibumu adalah surga bagimu. Minta nikmat, minta kaya, minta apa? Ya Allah, aku ini miskin, ya Allah. Ada yang lebih miskin dari aku, ya Allah. Di kampung ini ya Allah, ibuku tidak sempat aku kasih makan yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Ibuku tidak sempat aku bawa ke restoran, Lestari, atau di ini. Aku pingin ya Allah. Jangankan kau memberi yang banyak, sedikit pun aku terima. Lalu diberi sama Allah SWT. Bawa itu istimewa, kaya kamu. Dari sana, pintu pertama untuk masuk menjadi orang yang kaya lagi dermawan. Kan ke ibu nggak ada. Ya, paham? Bisa diambil pelajaran? Nah, kalau sudah mendapat istri lewat ibu dan ibu mengawinkannya sehingga menjadi keluarga yang bahagia, maka jangan disia-siakan yang datang dari Allah itu tadi. Oleh karena itu, pelihara istrimu itu, karena istrimu itu jaminan bagimu untuk masuk surga bersama Rasulullah SAW. Istri juga penyebab itu, saudara. Penyebab kamu banyak rezekinya, penyebab kamu masuk surga. Karena bila mana ibumu telah meninggal, maka pengganti karamah ibu itu ada pada istri. Cuk sak kasar. Berdebuk ibu. Paham? Ya, itu guyon saja. Jadi supaya kamu itu bersemangat. Minta itu jangan kamu andalkan dirimu, andalkan kealiman kamu, andalkan keramat kamu. Tidak ada orang keramat kalau tidak cinta kepada atau bakti kepada orang tua. Kalau ada orang keramat yang tidak bakti kepada orang tua, itu norok dukun. Bukan norok Allah. Jelas? Ya. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Fala ta'taduha. Jangan kamu melanggarnya. Paham? Jadi apa yang disampaikan ini semuanya sudah jelas. Tidak perlu kamu tanya sama yang lainnya. Cukup kamu mendengar saja. Dari apa yang habis sampaikan sudah cukup bagi kamu untuk menyelesaikan rumah tangga, khususnya terhadap istri. Jelas? Ya. Ini istri ini paling banyak di sini. Ini sampai surat An-Nisa. Ya. Ada sampai surat An-Nisa, ini surat Al-Baqarah ini masih. Jadi surat An-Nisa, masalah bini kepin tuh. Makanya kau caki inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan wanita itu sangat besar. Makanya kamu jangan tergoda ketika kamu punya istri dengan wanita-wanita yang lain. Karena wanita-wanita yang lain itu dapat memporandakan istri-istrimu yang ada di rumahmu. Paham? Tengah-tengah bisikin istri pas tak jamil, ngebisikin orang lain pas jamil. Bahaya ini. Ini satu langkah yang akan merusak rumah tangga. Tengah-tengah setan tuh hati sejubah ke jamil. Lebu jamilan bibi balik. Jadi benar, kita ngari. Bisikan sudah ada. Ketika masuk habis sudah. Paham? Itu hal-hal yang dibisikan oleh setan. Jadi kalau kamu ingin baik, baiklah, kawinlah. Ya. Tapi jangan mencintai wanita-wanita yang bukan dihalalkan bagi kamu. Ya. Karena ada orang wanita-wanita juga minta, ya Allah, ya bulan. Tidak mau kamu halalkan aku. Nah, itu maksudnya minta kawin itu, minta dikawini. Ya. Itu jalan bagi wanita untuk mendapatkan suami. Ini Habib tidak berbicara tentang masalah panjang lebar tentang masalah ini ya. Cuman wanita itu memang penggoda ya.
menggoda, digoda, tergoda, terus tuh goda-godaan. Ya, jadi paling berat di dunia ini adalah wanita. Yang lain gampang. Ya. Oman yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batas hukum-hukum Allah, faulaika humudz zalimun, maka orang itulah orang-orang yang zalim. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Orang yang berbuat zalim di dunia itu ada kegelapan di akhirat. Siapa yang zalim? Orang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Petang. Ya, tidak melihat di mana rezeki yang lampau itu. Di mana tempat TPC itu? Tidak tahu. Gimana caranya kerja itu? Tidak tahu. Itu kenapa? Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, yang disengaja oleh hati untuk berbuat dosa. Ketika mengerjakan, atampo itu. Ya, tampang ini, tutupnya. Orang punya mata, kalau dia tutupi, atau melak mata, tapi tak ngali kita tutupin. Siapa yang nutupi rezeki itu? Dosa. Jadi kalau kamu ingin lapang rezeki, banyak uangnya, sukses pekerjaannya, tinggi derajat dan pangkatnya, ya jangan berbuat dosa. Jangan mengajak dosa. Jangan menetapkan hukum-hukum dengan dosa. Ya, ini apa yang dijadikan hukum oleh Allah untuk kita. Fantallaqaha, dan jika kamu mentalak istrimu. Nah, yang ketiga sekarang ini. Ya. Kan dua bisa rujuk kembali. Talak boleh. Ya, mari dua kali talak. Ya. Talak boleh. Fa talaqaha, jika kamu talak lagi kepada istrimu itu, fala tahillu lahu, maka kamu tidak boleh tidak halal bagi kamu untuk mencampurinya. Tidak boleh kamu jadikan istrimu itu sebagaimana istri yang sah bagi kamu. Kenapa? Kamu telah mentalak 3. Paham? Jelas ya? Nah, min ba'du hatta yankiha zaujan ghairah. Setelah kamu mentalak yang kedua kalinya. Setelah kamu mentalak, berarti apa? Talak 3 itu tidak ada. Talak itu 2. Ya. Nah, talak 3 itu kalau sudah ditambah lagi dengan 1 kali talak. Kalau talak 3 tidak ada. Kalau ada misalkan talak tuki salatan, aku talak 3 kamu. Ada sebagian hati mengatakan masuk kamu. Ya, karena tidak sah. Ya. Kalau dibilang anta galahri ummi, kamu itu sebagai tulang punggung dari ibuku, berarti jatuh talak. Ya, karena ibu itu tidak boleh dijima. Tidak boleh disetubui. Ibu itu tidak boleh disetubui. Kenapa? Ibumu. Jadi kalau istri itu sudah dikatakan oleh suaminya, talaqtuki anti kadahri ummi, kamu itu bagaikan tulang punggung ibuku. Ya, berarti apa? Ya ibu sudah. Kalau ibu boleh dijima, tidak boleh. Berarti itu jatuh talak. Atau aku talak kamu, sudah selesai. Sadar tidak sadar, ya walaupun orang tua minum, dia tidak berani misalkan mentalak istrinya kecuali dia mabuk. Dia yakin kalau mabuk dia berani mentalak istrinya. Ketika dia mabuk lalu mentalak istrinya, aku talak kamu, maka jatuh talak. Kenapa? Karena dia bersengaja mabuk untuk berani mentalak. Niatnya sudah mentalak. Itu. Makanya jangan main-main dengan talak. Sedikit-sedikit kamu talak. Ya, karena ada gunanya talak. Kecuali sudah, artinya sudah tidak wajar lagi untuk dijadikan istri, seperti berselingkuh dan sebagainya. Udah, uang gitu. Ya. Atau istri yang tadinya kafir diajak Islam, masuk Islam, ketika sudah masuk Islam baru 1 bulan dia murtad lagi, buang sudah. Karena hakikatnya kawin atau nikah dengan orang yang di luar Islam, hakikatnya kawin dengan hewan. Ya, boleh? Boleh? Tidak boleh, haram hukumnya kawin dengan hewan. Siapa kawin dengan bi? Tidak.
Karena hal-hal demikian apa sih yang tidak terjadi itu? Ya, kepada manusia. Banyak manusia yang kawin dengan anjing. Ya, ada kawin dengan anjing tapi tidak nikah. Ya kawin dengan anjing, masa anjing bisa gebeltuh? Tetap dia anjing laki-laki, ya mengawini wanita-wanita yang kafir sampai punya anak maka. Dan wajahnya seperti anjing ada. Ada perempuan, ya anjing, tapi yang ngawini apa? Laki-laki, kafir, ya sudah sama. Dan orang Islam tidak boleh, makanya talak saja. Orang Islam tidak boleh kawin dengan hewan, haram hukumnya. Bukan zina lagi itu, sudah. Ya, melampaui batas dari hukum Allah. LGBT, itu sama, keluar dari hukum Allah. Karena hakikatnya kamu ingin nikmat, bahagia, dan punya keturunan, bahagia dan rumah tangga. Kenapa yang harus dilewati itu tempatnya kotoran? Allah tidak mau kamu dijadikan seperti itu. Ya. Dan itu apa namanya? Liwat namanya. Hukumannya orang liwat LGBT itu, ya ini manusia, ini batu yang besar, timpakan dari atas ke bawah. Pak, nantinya seperti itu. Hukumannya. Kecuali bertobat kepada Allah. Jadi mungkin kalau berbicara LGBT, ya LGBT yang mendengar ini mungkin resah. Tidak apa-apa, resah, tidak apa-apa. Yang penting kalau dia mau sadar, dia dengan taufik dan hidayah, dia mau kembali kepada jalan Allah, jalan yang benar, dapat pahala kita. Jadi masalah dakwah itu balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun itu satu ayat yang tidak mengenakan bagi pendengar, tidak apa-apa. Mungkin saja itu obat, karena tidak setiap jamu itu dapat menyusahkan, memahitkan, tetapi menyembuhkan. Seperti itu juga tausiah dari Allah. Jadi laki-laki itu yang tadi, yang sudah mentalak dua kali istrinya itu, lalu mentalaknya maka tidak halal baginya kecuali setelah dikawini oleh orang laki-laki lain. Jadi misalkan ada perempuan talak sudah 3 kali, ya ini tidak boleh suaminya kembali lagi, rujuk kembali, paham? Kecuali ada muhallil namanya. Muhallil ini sesuatu yang boleh tapi dilaknat sama Allah. Ada teman, contoh, ini Habib sama teman. Teman ini punya istri. Ya, istrinya 2 ditalak. 2 kali. Talak lagi. Karena ini apa namanya? Naik darah gitu kan. Ya. Apa namanya? Keras kepala. Ya. Minta tolong sama Habib. Beb, minta tolong, Beb. Istri saya sudah talak 3 kali, Beb. Sampai masuk, Beb. Tak kasih uang sama saya. Katanya Habib berapa? 10 juta, Beb. Ya sudah. Nanti kalau sudah dukhul, Habib cerai. Iya. Misal. Sudah. Habib masuk, kawin dengan dia, dukhul. Habib merasa, kayak nyaman ini. Tidak ada beberapa tidak sini, karena terus. Oleh fulus, oleh Habib. Pas temannya ini bilang, Beb, ayo sudah seminggu ente. Belum sih, belum dukhul. Padahal seminggu dah, ya enggak? Memari berarti, ya tega dah, kita enggak. Alasan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tanda itu dukhul. Alasan Habib. Ya, perempuan ini tidak mau dikumpuli. Padahal sudah kalau bulan ya kumpulannya. Pas ngandung. Madan ngandung, Beb. Tak sengaja. Ini bukan mahallil namanya. Ya, oleh fulus, oleh mahallil ini gini. Menghalalkan istri yang pertama itu, istri yang ditalak 3 oleh suaminya itu, dihalalkan kembali oleh suami yang pertama. Jadi Habib disuruh, Beb kawini dia, dukhul dia, 1 hari cerai. Ya, berapa? 10 juta, ambil. Dukhul, cerai. Dia boleh masuk
menjadi istri suami kembali. Dan istri itu boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Ini namanya muhallil. Muhallil ini dilaknat sama Allah. Ada ulama jadi muhallil, ulama alim jadi muhallil. Ya, tolong ini begini. Ya, berapa deh? Ya, ini mana bisa nah? Ya, tinggal jima, ya, jima satu kali, cerai dah. Ya, cerai dah. Jadi muhallil. Ada teman yang ketiga. Ya, nanti jadi jadi muhallil. Iya. Laknat bin Allah. Ini hadisnya. Iya, betul. Tahu saya. Bebengal deh. Ente laknat kian bin Allah. Pak saya laknat, saya tak jadi muhallil. Apa jawabnya ulama ini? Ya. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dikutuk sama Allah. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknat semua manusia yang ada di atasnya. Illa dzikrullah. Kecuali orang yang ingat kepada Allah. Saya ingat Allah. Bodoh boy deh. Jadi aleman, mangkal sekolah deh. Jadi muhallil itu ya ditutup dengan ini, hadis ini. Jadi muhallil itu boleh. Ya, boleh. Mungkin saya tak tadi hadis ini tak kebanyakan. Karena ini kebanyakan hadis ini ya tidak banyak dikeluarkan, takut jadi muhallil kafir. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Di antaranya ustaz dan kamu. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu dikutuk dari sebelum dicipta. Ya. Dan dikutuk orang yang ada di atasnya. Dan semua makhluk yang ada di atasnya. Illa kecuali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kecuali berarti saya tidak, kamu yang dikutuk. Hah? Mencela dia. Mangga nak sekolah diajar ke tempat. Orang aneh berdebat. Saya debat dari bodoh. Saya debat. Apa kalau aku fisik dia? Engkau harus dadar pada apa dia? Belum menjawab dia. Masuk nyorot, masuk waktu dia, Pak. Tak kira jawab dia. Apa orang aneh banyak ilmu ya. Ya mana hendak. Paham? Ini. Fa in talaqaha, dan jika dia mentalaknya, artinya Habib itu mentalaknya karena sebab jadi muhallil, nah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami istri itu ayyataraja'a, untuk kembali berdua, kembali menjadi suami istri. Indanna ayyuqima hududallah, jika mereka berprasangka atau berkesanggupan untuk dapat menjalankan hukum-hukum Allah, untuk senantiasa baik atau lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Paham? Wa tilka hududullah, dan itulah hukum Allah. Yubayyinuha, dijelaskannya di qaumin ya'lamun, supaya kaum itu mengetahui. Dulunya tidak tahu, menjadi tahu. Contohnya apa? Dulu kan tidak tahu kamu, sekarang tahu. Apa diantaranya? Muhallil pasti tahu. Itu terus satu muhallil. Pada orang yang ambil cerai ya, membuat orang cerai, kemudian saya jadi muhallil. Tidak. Tidak apa-apa. Ya, oleh besar kemudian, tapi masih cerai. Oleh besar, olehnya nyaman. Barakah ya, barakah kamu ya. Boleh. Ya, dalilnya itu tadi. Ya, jadi kalau itu muhallil dikutuk, maka kamu pun juga dikutuk. Kalau kamu tidak mau, harus berzikir kepada Allah. Karena orang yang berzikir kepada Allah tidak ada kutukan dari Allah. Karena zikir ini untuk Allah. Masa yang disebut-sebut namanya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pas ngutuk apa? Salah tak salah? Salah. Makanya tidak dikutuk orang yang berzikir kepada Allah. Macam ya, tidak dikutuk orang yang berzikir kepada Allah. Ya, mudah-mudahan sedikit sampaikan. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.